Selamat bertemu kembali di Belajar Excel. Di hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang VBA, Visual Basic Application. Hari ini ada dua kasus yang akan kita coba bahas. Yang pertama adalah eh, misalkan seperti ini. Saya punya data nama, alamat, kemudian saya mau pindahkan datanya ke sheet yang lain. Ya, ini saya hapus dulu. Ya. Nah, dengan menggunakan key, kata kunci tertentu, misalkan saya sudah buat Ctrl O, ya, nanti datanya akan muncul di kolom ini, ya, di sheet yang ini. Jadi jika saya ganti, misalkan di sini namanya Marsani Aspi, Ctrl O, maka datanya akan tersimpan di sini. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita buat dulu seperti ini ya. Kita buat dulu nama, kemudian kita kosongkan di sini. Ini seperti biasa saja, ya. Kita gunakan dua nama, alamat, ya, dua field ini. Oke. Kemudian kita buat lagi sheet kedua sebagai tujuannya, ya. Sheet 1 namanya 1, sheet 2 namanya tujuan. Nah, di sheet yang kedua ini datanya adalah nama, alamat. Jadi formatnya kalau ini adalah dalam bentuk baris isinya, nanti ini adalah dalam bentuk kolom. Seperti ini, ya, tervisi. Oke. Nah, tujuannya adalah kita akan menggunakan perintah di VBA untuk memindahkan data dari kolom yang ada di sini, isian di sini. Ya. Kemudian misalkan Bandung, ya. Dengan Ctrl O, saya tekan Ctrl O ya, dia akan pindah ke sini. Oke, udah ya. Sudah dibuat dua buah sheet 1 dan sheet tujuan. Kemudian di menu developer yang minggu kemarin kita sudah tambahkan, kita klik Visual Basic. Oke. Nah, kita buat prosedur atau sub. Ya, caranya seperti ini nanti. Kita tambahkan modul baru, klik kanan, kemudian insert, tambahkan modul, klik, nanti akan muncul di sini modulnya. Ya, akan muncul modul di sini. Ya, akan muncul modul. Ya. Nah, kemudian kalau sudah di modul 1 di double klik, kita klik di sini sub pindah untuk tujuan memindahkan data, ya. Oke. Nah, yang pertama sekali adalah kita deklarasikan data yang mau kita pindahkan ini. Kita gunakan dim di sini. Dim ini adalah dimension untuk mendefinisikan data dan data-data yang mau kita pindahkan. Dia sebagai string karena isinya adalah string. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba ambil. Nah, karena ini datanya ini kalau kita lihat di sini ya, dia kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kita harus tahu posisi barisnya ada di baris keberapa. Maka di dalam ini kita deklarasikan juga baris terakhir dan baris tujuannya. Jadi baris terakhir itu adalah misalkan contoh ini. Nah, ini adalah baris terakhirnya ini. Nah, tujuannya kan nanti di baris ke-6. Ya. Maka kita akan deklarasikan untuk menampung, menyimpan baris terakhir dan baris tujuan. Oke. Kemudian dengan sheet yang pertama, dengan sheet yang ini sheetnya ingat ya, satu ya namanya sheetnya. Jadi kalau kalian sheetnya beda, sesuaikan. Jadi dengan sheet yang pertama, worksheet kita sebutin, ya, worksheet. Ya, sheet, ya, oke. Kita sebutin seperti ini. Nah, ini sheet end with ya, jangan lupa end with, diawali with dan diakhiri dengan end with. Nah, di dalamnya ya, ini perintah ini artinya kita menggunakan sheet pertama ini, ya, sheet yang pertama ini kita gunakan untuk membaca datanya. Jadi ini membaca data yang kita, ini kan saya ketik Budi ya, dia akan baca datanya Budi. Nah, kita ambil namanya, itu ada pada sheet pada sel keberapa. Titik jangan lupa, sel. Ya, sel keberapa? Lihat di sini. Ini baris kedua, ini C-nya 3. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Titik value. Oke. Ya, begitu juga untuk alamat. Alamat berarti ada di sel keberapa? Ada di sel ke 3,3.
titik value. Oke. Nah, ini udah kita ambil nih datanya. Nah, jadi data yang ada Budi dan Bandung ini nanti disimpan di variabel atau disimpan di dalam sebuah nama dan disimpan alamatnya di dalam variabel alamat. Oke. Nah, kemudian data ini kita pindahkan ke sini, ke tujuan ini. Kita pindahkan ke tujuan. Maka gunakan sheet yang tujuan. With worksheet-nya kita gunakan. Nah, sheet-nya adalah tujuan. Oke, kita gunakan ini. And with jangan lupa ya. And with. Oke. Nah, kalau sudah and with ini, kita mau pindahkan tadi. Nama ini kan sudah ditampung tadi Budi sama Bandung alamatnya. Nah, kita ambil dulu baris terakhir datanya. Jadi kalau misalkan contoh ini saya hapus dulu nih ya. Nah, berarti kalau dia misalkan tidak ada di sini datanya masih baru, masih kosong, maka dia ambil baris terakhirnya adalah baris yang pertamanya, baris terakhirnya. Terakhir itu adalah ada pada sel ke berapa. Nah, kita gunakan rows count. Nah, ini akan menghitung baris yang terakhir dia ada di sini. Berarti baris ketiga dia. Barisnya ketiga, kolom ke berapa? Kolom kedua. Kolom kedua kan ada di nama B. Ya. Nah, kemudian titik ends. Ini perintahnya XL up. Ya, titik row. Ya. Oke. Nah, ini perintah ini akan mengambil baris yang terakhirnya. Jadi yang ini kan contohnya masih kosong, berarti barisnya adalah baris yang ketiga. Seperti itu. Ya, jadi nanti dia akan mengambil rows count ini adalah jumlah total baris yang ada, yang kosong ini ada 2, ya, ada di baris ketiga, di koma 2. N SL up dia pindah ke bawah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian karena dia baris yang terakhirnya itu ada di nama, yang terakhir itu, ini kan tadi baris terakhir itu ini. Jadi ini saya catat ya. Ini adalah baris headernya, judul. Nah, 2 kan barisnya baris kedua. Oke, baris judul nih. Nah, maka baris tujuannya ya, tujuannya itu kita isi adalah baris yang terakhirnya ditambah 1. Terakhir tambah 1. Jadi kan baris ketiga dia. Ini baris ketiga diisi. Ya. Nah, kemudian baru isi selnya itu kita isi. Sel, berarti isi nama itu ada baris pada kolom keberapa? Baris tujuannya, karena kan baris tujuan itu udah diisi kan, baris tujuan. Ya, dikomain, kolom ke B-nya itu 2. Titik value sama dengan nama. Oke. Nah, begitu juga untuk yang alamat. Sales, baris tujuan, koma, 3, titik value sama dengan alamat. Oke. Nah, dah. Oke. Dah ya. Dah. Nih. Nah, kita udah buat ini di modul ini tadi, subpindah. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menghubungkannya ini? Menghubungkan ini. Ya, biar bisa diisi. Nah, di menu di bagian developer ada makro namanya di sini. Kita klik makronya. Ya, kemudian tadi namanya pindah. Nah, kita pilihnya option. Option. Kita klik dulu pindah. Option. Nah, untuk yang pindah ini kita mau pakai kontrol apa? Ya, kalau kita pakai kontrol O, kita tulis O. Ya, klik cancel. Dah. Nah, nanti kalau sudah, ini kan masih kosong nih. Kita masukkan di sini datanya, kita tekan kontrol O kalau sudah terisi. Kita lihat di sini, tuh terisi. Jadi kalau saya berkali-kali klik kontrol O, tuh. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya ganti di sini datanya, misalkan Iwan, Cirebon, ya, maka di sini di bawahnya dia tuh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah latihan kita yang pertama ya. Oke, silakan dicoba. Kalau saya menambahkan nomor telepon di sini. Nomor telepon. Oke, silakan dicoba oleh kalian. Nomor telepon, kemudian
Apa itu alamat sudah ada, kemudian nomor telepon, alamat, program studi. Nah, ini silakan ditambahkan ya latihannya. Oke, ya. Silakan dicoba ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah video berikut. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.